Di part 4 ini anu jelaskan masih sambungan di yang ketiga. Amma ba'd. Ketika datang bulan suci Ramadan, masuk nih bulan suci, insya Allah mudah-mudahan kita bermohon bertemu di bulan Ramadan. Harapan kita begitu. Nabi Muhammad berkhutbah. Pertama Ramadan, Nabi Muhammad SAW berkhutbah kepada para sahabat. Apa khutbahnya? Laqad ja'akum syahrul ramadana syahrun mali'un bil barakati wa fi dzalika syahri tuftahu abwabul jannati wa takhaliku abwabul nari wa yusfadus syaitani. Nah, udah tahu deh. Apa itu? Telah datang kepada kalian Ramadan. Berarti tamu. Telah datang pada kalian Ramadan. Tahu Ramadan? Itu sifat Allah. Kemarin Anung bahas. Bulan yang penuh keberkahan. Didatangkan Allah itu. Bayangin kalau antum gak bersih. Bayangin kalau antum tidak dipersiapkan di Rajab dan Syaban. Kebayang gak tuh? Karena itu dikurung. Diliputi oleh Ramadan waktunya. Nah antum dicampaan di luar gimana? Bisa gak puasa? Ada aja alasan. Bisa sibuk dengan kesusahan yang lebih tinggi loh. Itu bahayanya. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan ini pintu surga dibuka. Kenapa kita nggak merasakan pintu surga dibuka? Karena kita di luar Ramadan. Karena kita tidak ada tahara. Dan setan dibelenggu. Jadi poin kita pembahasan dari dakwahnya Nabi Muhammad itu lebih tinggi kita memahami konteksnya, benar gak? Lebih metafisis, lebih memahami konteks rohaninya. Kemudian Nabi melanjutkannya dakwah tadi. Wa fi dzalika syahrul lailatin wahidatun khairun min alfi syahrin. Wa man lam yasul ala khairin fi tika lailati lam yasul ala syai'in fi hayatihi. Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat tuh. Ini dakwah Nabi loh. Masuk Ramadan udah ngomong kayak gini nih. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan bonus di malam itu, dia tidak mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Poin-poin terakhir Ramadan itu, lakukan amalan-amalan 1000 bulan gitu. Jangan dicari mukjizatnya. Kalau dicari mukjizatnya antum gak ikhlas tuh. Paham gak? Ya, kecil banget. Suruh merasakan nunduknya apa tuh? Nunduknya pohon kelapa. Kan aneh. Padahal itu disuruh ngamalin di poin-poin terakhir. Bukan makin kurang amalan kita. Jadi maknanya keutamaan Ramadan adalah pada beberapa peristiwa penting tadi. Itu gunanya kita mempersiapkan, menjelaskannya. Anu ngingetin lagi. Jangan sampai Ramadan kita dianggap ritual biasa aja. Jadi peristiwa pentingnya harus kita pahami, kita amalkan di kondisi kekinian. Karena kaum muslimin wajib mengetahui persiapan Ramadan itu hukumnya wajib. Terutama sederet amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan guna memperoleh keberhasilan, keberkahan di pintu metafisis rohani antum Ramadan. Tuh. Jadi salah satu yang paling kita poinkan adalah satu malam yang paling baik dari malam 1000 bulan. Jadi waktu Ramadan itu seperti time tunnelnya dipepet tuh. Yang ribuan tahun menjadi sebentar seperti Isra Mi'raj.
Perjalanan yang begitu jauhnya ke langit 7 hanya 1 malam. Betul kan? Itu kita ngalami loh. Nah, di sini banyak orang yang nggak yakin nih, karena kerasnya apa? Asbab. Setidaknya kapacaan selawat dengan Rasul, nah, kan itu nak. Kalau kita beribadah dengan satu jenis ibadah di malam itu pas, masya Allah. Udah nggak kebayang deh, dapat malam Lailatul Qadar tuh, nggak bisa ngomong. Indahnya itu nggak bisa ngomong. Anung yakin nih di sini belum ada yang dapat nih, yakin nih, bener. Karena perbandingannya kata Nabi, kalau dapat nih, ibadahnya sama selama 80 tahun lebih. Benar kan hadisnya? Ibadah antum tuh sama dengan 80 tahun lebih. Bisa lebih dari umur antum loh. 60 udah isdah. Benar gak? Nah, hal kedua, keutamaan Ramadan adalah terkait turunnya apa? Halo. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun penuh. 17 Ramadan itu penuh. Semuanya nggak dicicil, tapi nyangkok di langit dunia. Paham nggak? Nggak langsung semuanya ke bumi. Dan itu ada hadisnya. Jadi dari Allah itu tanggal 17 Ramadan itu penuh tuh, blok ke langit dunia tuh. 30 juz. Dari sanalah ada mengungkap tafsir perihal keutamaan Ramadan. Bagi orang yang tahu menghafalnya harus tuntas 30 juz. Nggak bisa dicicil. Makanya kalau sholat tarawih Nabi itu khatam tuh. Benar gak? Sebulan itu 30 juz. Karena pada Ramadan itu full. Turunnya sekaligus, nggak dicicil. Nabi menyebut Ramadan itu bulan Allah pilih untuk Allah, diturunkan Al-Quran full. Sehingga menunjukkan betapa mulianya Ramadan itu. Satu-satunya kita memuliakan bulan Ramadan adalah dengan beramal saleh, sempurna. Ajaran Hudalinasnya udah penuh semuanya. Bahwa maknanya adalah kaum muslimin diminta untuk membaca Al-Quran sampai tuntas. Aduh, berat nih. Kan gitu. Sampai tuntas, khatam. Ini dicontohkan Nabi Muhammad, yaitu ketika Ramadan Rasulullah kerap menghatamkan Al-Quran terlebih saat mengimami sholat tarawih. Kita baca sholat tarawih kok di masjid. Al-Ikhlas, kama-kama ndak dirunut. Iwan Hatmi gimana nih? Besok tarawih diputusin ya, coba lah kalau jadi imam sampai 30 juz. Hari ini 1 juz, besok 1 juz, gempor tuh kaki itu. Kenapa dulu bisa? Karena merasa pikiran asbab lama katanya. Padahal waktu itu waktu ruhani, nikmat. Nggak tahu nih. Ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, itu berarti dianjurkan untuk membaca, mengkhatamkan. Karena Al-Quran di Ramadan itu full, penuh. Berada di langit pertama, penuh. Di bulan Ramadan. Karena Nabi menghatamkannya. Jadi termasuk tabu kalau antum gak putus. Ingat Al-Quran itu pemahamannya dibaca sampai ngerti. Bukan hanya ditilawahin aja. Ya. Kira-kira paham ya? Setelah dari atas pas masuk ke hitungan dunia Komariah, ya tanggal itu Al-Quran turunnya Komariah lagi. Tiap ada sebab dicicil, tahu gak? Duduk ya, paham maksudnya ya?
Kenapa di bulan Ramadan itu berkah? Karena semua petunjuk Hudalina sudah putus. Nah, pas antum liwat Ramadan masuk Syawal, turun petunjuknya satu-satu. Paham nggak? Jadi kalau antum meminta sesuatu, paling afdol petunjuknya paling lengkap, paling afdol petunjuknya paling makbul di bulan Ramadan karena sudah ada solusinya. Duduk nggak? Ah, itu dia. Tidak lupa, ketika melihat masuk Ramadan pertama, kalau antum mampu melihat hilal, saat kita berhasil melihat hilal Ramadan, ada ilmunya. Atau pas kita gini aja dah, mengikuti penentuan kaji anaman aja. Pertama puasa Ramadan, hari pertama puasa Ramadan, baik melalui pemerintah, biasanya diwakili MUI, oke aman. Kalau salah MUI yang berso. Atau kita ahlul ya hilal, boleh. Dua organisasi besar di Indonesia ada dua, Muhammadiyah dan NU, silakan pilih. Nggak masalah, bukan khilafiyah. Pas besok Ramadan, apa yang dibaca? Pas ada hilal, sunnah Rasul. Tolong baca, tolong baca. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami Robbi wa rabbukallah hilal rusdi wa khairan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, sahih, dan itu diamalkan oleh Nabi dan sahabatnya dan ulama-ulama. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman bagi kami. Rabbku, Rabbmu adalah Allah. Wahai bulan petunjuk dan kebaikan. Jadi pas ketemu besok puasa, malamnya kita membaca doa tadi. Pas kita selesai taraweh, dilakukan nggak waktu taraweh doa ini? Jarang kan? Ayo, doanya ulang ya. Allahumma ahlillahu laina bil amni wal imani wassalamati wal islami Robbi wa rabbukallah hilal rusdi wa khairan. Nah, kalau di masjid sudah tarawih nggak dibaca ini, antum baca di rumah deh. Ini kunci. Ini kunci. Itulah mengucapkan takniyah namanya. Apa? Takniyah. Supaya Ramadan itu tidak terhalang kesehatan antum. Tidak terhalang dengan kecelakaan antum. Tidak terhalang oleh korin antum. Duduk. Itu takniyah. Selamat terhalang dari bisikannya karena korin itu nggak pergi. Kata Nabi bersabda, perhatiin ya. Setelah baca tadi lanjutkan aja setelah takniyah. Qad ja'akum sahrun mubarakun. Uprida alaikum syamuhu. Tuftahu bihi abwabul jannati. Wa tuqlaqu bihi abwabul jahimi. Wa tuqlahu bihi syayatunu. Fihi lailat khairin min alfi syahrin man hurima khairulaha faqad hurima. Sungguh telah datang pada kalian bulan mulia, diwajibkan kepada kalian puasanya. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dikunci, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 malam. Siapa saja yang terhalang dari kebaikannya, maka ia terhalang dari kebaikan. Maka dengan membaca doa tadi, antum tertutup tuh. Korin antum juga membisikannya hanya untuk makan, untuk sahur, untuk semangat sholat, tidak untuk maksiat. Semuanya ada solusinya. Jadi pas malam pertama sudah isya, terawih pertama apa yang dibaca? Doa taniyah. Doanya sudah tahu? Nanti dong share masing-masing. Dan itu bukan ijazah. Bukan. Gimana nih? Itu pentingnya kita bertawibul
ilmi. Poin-poinnya harus tahu. Jadi makna dari hadis tadi, Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Gimana cara semua sahabatnya supaya dapat bergembira pas masuk Ramadan, tidak berkeluh kesah. Baik rezeki, baik bisikan. Itu kuncinya. Doa taniyah tadi. Teguhkan niat amal kebaikan niat. Pahami ilmunya Ramadan. Tidak digampangkan. Karena dengan ilmu tadi, pondasi antum mengamalkan menjadi benar dan terasa. Karena itu sebelum masuk Ramadan umat Islam bisa berniat untuk melakukan kegiatan. Di antaranya, insya Allah antum akan terangsang bertadarus Al-Quran. Iya, karena bisikannya mengurang. Bukan kolak ke kolak ya. Takjil ke takjil ya. Nah, itu ngiring itu tuh. Dan dimudahkan di awal-awal Ramadan itu bertadarus. Karena di situ membuka kitab Lauh Mahfuz. Untuk apa? Untuk memahami konsep kehidupan 11 bulan ke depan. Dengan solusinya. Lah, antum sudah dipersiapkan 11 bulan ke depan kalau diumurkan panjang tahun 2026 antum ketemu Ramadan, antum sudah dipersiapkan ke solusinya. Karena antum sudah bisa membacanya, betul nggak? Iya kan? Ingat 1 tahun tuh ya, Ikhwan. Ujiannya itu ada jawabannya di Quran. Walaupun antum nggak ngerti efek dari Quran, tapi ruhaninya akan berjalan sendiri untuk memperbaiki solusi. Paham nggak? Kalau utang antum masih ada, kalau antum khatam di bulan Ramadan, antum akan ketemu nanti di bulan sekian. Dealnya, duduk nggak? Itulah karomah bulan Ramadan. Apalagi kalau antum ketemu 1000 bulan. 80 tahun antum tuh tidak ada masalah antum. Keren gak? Masya Allah. Jadi ajaran Islam semua ada solusi gak? Solusinya ke depan aja dibuka di Quran. Nah, tingkatkan pengetahuan Ramadan. Menjelang Ramadan, hendaknya mengulas kembali ilmu-ilmu yang sangat dalam. Makanya ini konsepnya di tasawuf, di torekot. Ya, yang lain pada pinter nanti nih. Ya nggak apa-apa ya, ibadah untuk kita ya. Nah kalau antum nggak ambil, bingung antum. Ini yang paling berat tadarus nih. Iya. Jadi selama ini tobat ke tobat aja. Besok tobat lagi. Beda ya. Tingkatkan ilmu Ramadan itu berkaitan dengan Ramadan. Mengkaji kembali apa saja rukun puasa, syarat puasa itu awam. Masa ke situ juga batal puasa ya udah tahu lah. Atau bisa juga dengan membaca kitab yang berhubungan dengan puasa. Kita dalami lagi. Kita nggak awam lagi. Justru di puasa Ramadan kita memecahkan 11 bulan. Duduk nggak? Ya, karena Allah sudah mempersiapkan ujian kan? Iya kan? Nah, Al-Ghazali membedahnya, ada di Ihya Ulumuddin, Lataiful Ma'arif. Kemudian mempersiapkan fisik, kata Al-Ghazali, psikis, kesehatan fisik dan psikis badan agar bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan secara optimal. Mempersiapkan harta benda, hal ini penting dilakukan agar bisa menafkahi keluarga dengan maksimal. Di Ihya Ulumuddin dibedah itu, di samping itu agar bisa bersedekah. Di Ihya Ulumuddin dibedah di situ kepada sesama di bulan Ramadan. Karenanya di bulan Rajab sendiri ada 4 dari bulan-bulan haram, bulan yang suci, yaitu Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulkaidah, terakhir bulan Sya'ban. Karenanya Rasulullah bersabda, perhatikan sabdanya,
Sahru Rajabin Sarullah. Pengulang. Sahru Rajabin Sarullah. Bulan Rajab, bulan siapa? Nih, Rajab, bulan siapa? Ini bulannya Allah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Akhlaknya tinggi, tidak boleh maksiat. Sial tuh. Hadisnya sahih. Sahru Rajabin Sarullah. Subhanahu wa ta'ala. Rajab itu milik Allah. Wasahbanu Syahban Sahrin Nabi. Punya siapa? Syahban. Punya Nabi. Makanya selawat. Berarti amalan selawat berada di Sya'ban. Wa syahru Ramadan syahri kawini Nabi Muhammadan. Sementara bulan Ramadan merupakan bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum nggak tahu bulan Allah, nggak tahu bulan Nabi, maka tidak akan ketemu di bulan Ramadan untuk antum. Duduk batu. Jadi syarat kan tadi apa tuh? Kalau bulan Allah taubat aja deh. Kalau bulan Nabi, sholawat aja deh. Berarti bulan Ramadan tahan aja deh. Tahan aja semua nafsu itu. Nanti senangnya separuh hari. Tahu nggak? Rezekinya ada itu. Dan itu berefek 11 bulan. Syahrul Rajab bin Sarullah subhanahu wa ta'ala. Wasahbanu sahri nabiyyi wasaru ramadana sahri kawini nabiyyi Muhammad. Umat Muhammad. Jadi milik antum Ramadan. Syaban punya Nabi. Benar kan? Rajab punya Allah. Berani buat dosa. Maka ngelarang tadi. Bahaya itu. Kadang kalau orang nggak tahu di Rajab ini loh. Ini punya Allah loh. Hakul Allah. Besok masih juga kacau di bulan Rajab ini. Makanya orang-orang ulama dulu sering nyebut gini, hati-hati Rajab. Ya kalau Syaban sih gampang. Bonceng aja. Udah selawatan aja. Ya. Benar nggak? Banyak doa aja, udah itu salawat. Buktinya, lihat aja Ramadan. Karena punya kita. Ketika umat Islam memasuki bulan Rajab, seharusnya mempersiapkan diri untuk melakukan berbagai macam amaliyah ibadah. Karena di situ ada bulan Allah. Karena saat bulan Muharram berlangsung, amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Hakikatnya gini, kalau antum mengikuti akhlak-akhlak yang sifatnya kesifatan Allah yang boleh, karena mengikuti sifat Allah penuh nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya. Maka dilipat gandakan kamu di Ramadan. Sebaliknya, apabila antum melakukan amal buruk, akan diganjar hukuman yang besar 11 bulan. Kontan itu, Rajab. Ngeri banget ngaji Mandung. Nggak mau tahu dong sampaiin aja. Karena nggak banyak yang nggak tahu. Jadi hati-hati di bulan Rajab, umat Islam dianjurkan untuk banyak istilahnya bertobat. Awal amalan tadi istighfar. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa umat muslim. Tapi khusus bukan meminta di Rajab ampunan dosa. Ya. Tunggulah nanti selawat Syaban, mintalah.
Doa itu ada ilmunya kalau ingin makbul, ada tempatnya, ada waktunya. Kalau sekarang jangan minta rezeki deh. Ampuni dosaku ya Allah. Tobat, 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 tobat. Tapi kalau berhasil di bulan Rajab itu ada akibat akses sebelumnya ya. Bukan arti menafikan tuh. Beberapa amalan ibadah insya Allah antum sudah paham. Jadi itu doa memasuki bulan Rajab sudah jelas tadi, sudah disebutkan. Doa masuk bulan Syaban sudah jelas tadi disebutkan. Yang awal antum doakan itu masuk di Rajab. Yang kedua yang diikuti oleh ikhwan itu masuk Syaban. Ya. Antum tidak akan menyebutnya di awalan pertama itu dengan pengertian. Karena itu milik Allah. Kalau dikasih pengertiannya takut dipakai oleh antum. Antum yakin, antum gak paham yang pertama. Tapi ada saatnya nanti di Ramadan antum jabarkan tadi. Bukan sabinya itu ditutupi, enggak. Ada waktunya ilmu itu diungkapkan setelah kita melakukan amalan dan tahara. Duduk kan nih? Nah. Jadi Rasulullah saat memasuki bulan Rajab sudah jelas tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadan. Apakah itu aja? Sambung dengan takniyah tadi. Ya. Nah, apa yang mesti diamalkan di bulan Rajab? Secara ritual ya. Sekali aja. Minta sekali aja. Nung yakin nih udah masuk 17 hari nggak ada yang ngamalin amalan ritual Rajab. Puasa Rajab. Di malam harinya kita bisa melafalkan niat Rajab. Niatnya nawaitu soma Rajaba sunatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Rajab esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin berpuasa sunnah Rajab di siang hari ya, tetapi tidak sempat melafalkan niat, boleh berniat tidak di malam hari, siang hari langsung niat. Itu kelebihan Rajab. Paham nggak? Kenapa? Kenapa begitu? Karena Rajab hak Allah. Allah tahu antum pelupa. Antum hari ini nggak niat. Besok mau puasa Rajab, udah besok aja niatnya. Baca tadi. Tuh. Untuk puasa sunnah niat boleh dilakukan di siang hari sejauh yang bersangkutan belum makan, minum dan hal lain membatalkan puasa sejak subuh. Misal subuh nih bangun, nggak ada niat nih puasa Rajab. Kece andung puasa Rajab. Langsung niat puasa. Tahan sampai maghrib itu udah masuk puasa Rajab. Tapi ya, lafal niat puasa sunat Rajab di siang hari. Beda lagi kalau lupa. Kalau tadi malam. Kalau malam tadi kan disebut nih. Ya. Nawaitu soma Rajaba sunatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Rajab besok hari karena Allah Ta'ala. Tapi kalau lupa pakai nih. Nawaitu sauma hadahal yaumi an adai sunnata Rajabilillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Rajab hari ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya sedikit. Duduk gak? Ya, nah, jadi ini terkait waktunya. Yang satu malam, yang satu siang. Nah, itu dia. Puasa Rajab disunahkan dikerjakan selama masih dalam bulan Rajab. Anu kan nyaranin sekali aja. Karena udah 17 hari nih. Kalau sempurnanya kan Daud. Sanggup. Satu hari puasa, satu hari enggak. Satu hari puasa, satu hari enggak. Sebenarnya itu bagus untuk mempersiapkan di Ramadan. Di Syaban juga ada puasanya. Tapi enggak sekarang udah kaji. Nah. Jadi sudah jelas ya. Sebaiknya puasa Rajab dikerjakan dengan ketepatan dengan hari-hari utama dalam bulan tersebut. Itu disebut, kalau hari utama Rajab disebut Ayyamul Bid. Namanya apa? Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15,
Udah liwat. Sekarang masuk tanggal 17, maka sekali aja. Atau hari Senin, Kamis, Jumat. Boleh. Tanggalnya berbeda. Itu bagus. Ya. Tapi Jumat hati-hati. Ya, karena Jumat itu jarang orang berpuasa karena ada ikhtiari untuk sholat Jumat. Sebaiknya lakukan Senin dan Kamis. Ya. Puasa Rajab juga bisa dilakukan dengan 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Kalau kita di awal, itu yang disebut puasa Daud. Sering orang menyamakan dengan puasa Daud. Sholat Rajab dalam kitab Ihalumuddin. Rantai sanadnya jelas ini. Amalkan sekali aja. Ya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sholat sunnah mutlak di bulan Rajab adalah mustahbah sunnah. Sholat sunnah mutlak ini dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul mengilmuinya di bulan Rajab untuk persiapan puasa. Pada masanya banyak dilakukan termasuk oleh Imam Al-Ghazali itu sendiri, berarti ada yang disebut rantai sanadnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seseorang yang berpuasa di hari Kamis bulan Rajab, kemudian setelah itu dia melakukan sholat sunnah, banyaknya berapa rakaat? 12. Rajab itu 12 rakaat. Di antara waktu sholat Isya dan sepertiga malam. Isya sampai sepertiga malam. Itu sholat sunnah Rajab jumlahnya 12 rakaat. Lakukan ulang sekali. Maka permohonan insya Allah akan dikabulkan kalau antum isi dengan hajat. Tapi syaratnya Ramadan putus. Duduk. Syaratnya Ramadan tunai. Tunai itu enggak? 30 hari. Nah, ya, jadi tata cara melakukan sholat 12 rakaat itu seperti sholat sunnah pada umumnya, yaitu dilakukan dengan sholat 2 rakaat dengan 1 kali salam. Bila sholat 12 rakaat berarti terdapat 6 kali salam. Duduk ya. Iya kan? Setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan. Ingetin aja dah. Surat Al-Qadar sebanyak 3 kali. Dibacanya setelah Al-Fatihah surat Al-Qadar 3 kali. Ini cespleng banget deh. Tahu cespleng? Makbul banget. Kemudian Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Berapa rakaat? Berapa kali? 12 rakaat. Berarti berapa kali? Hitung aja sendiri. Udah paham ya? Nah, setelah selesai sholat, nih selesai sholat. Sholat sunnah Rajab. Setelah selesai sholat, dianjurkan membaca sholawat sebanyak 70 kali. Duduk, baca sholawat. Sholawat yang dibaca tidak boleh lepas dari matan surat ini. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi. Itu aja. Ulang. Setelah 12 rakaat, ayat pertama tiap rakaat dibaca surat Al-Qadar 3 kali, ayat kedua setelah Al-Ikhlas rakaat kedua dibanyak Al-Ikhlas 12 kali. Selesai 12 rakaat duduk. Langsung start baca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi. Duduk ya. Sebanyak berapa kali? 70 kali. Ya Rob, semoga Allah memberkati beliau dan keluarganya, Muhammad Nabi yang ummi dan keluarganya. Itu artinya. Usai membaca sholawat ummi, dianjurkan sujud langsung. Udah baca sujud, langsung sujud. Lagi duduk tuh langsung sujud. Ya sujud ya. Nah, sujud, baca Subahuna Qudusun Robul Malaikati Harbun Ruwuhu.
sebanyak 7 kali. Setelah selawat 70 kali, langsung sujud, baca 7 kali sabahuna Kodusun robul malaikati harbun ruwuhu. Nanti nung catat ya nung share ya. Ya. Artinya Maha Suci Rob yang Maha Kudus, Tuhan para malaikat dan para ruh. Itu artinya. Selanjutnya setelah baca sujud itu 7 kali, sobahuna kodusun robul malaikati harbun rubuhu, langsung duduk. Duduk tahiyat akhir. Paham nggak? Nah, dibaca pas duduk itu dengan tangan ke atas tanpa selawat. Selawat udah di awal tadi. Salawat uminya, Rabbik firli warhamun watazwazaun amma ta'limu innaka antal azizul akram. Mengulang. Rabbik firli warhamun watazwazaun amma ta'limu innaka antal azizul akram. Sebanyak berapa kali? 70 kali. Banyak beneran dong. Bodoh ting, pokoknya amalin. Barang 1 kali. Setelah itu kembali lagi sujud. Setelah 70 kali. Kembali langsung sujud. Ya. Kan udah tahiyat akhir tuh duduknya. Sujud lagi. Baca lagi. Sobahuna kodusun robul malaikati harbun rubuhu 7 kali. Kemudian duduk lagi tahiyat akhir. Ya. Masih tahiyat akhir. Angkat lagi tangan. Ucapkan hajat dengan bahasa ibu. Duduk. Langsung apa maunya? Ya Allah kasih saya istri Halimatus Sa'diyah. Jangan disebut Halimatus Sa'diyahnya. Duduk ini. Ini saya di sini yang dulu sampaikan. Waktunya tepat. Bulannya Rajab lagi. Allah ada. Nggak percaya, udah dah. Bingung nih aduh nih. Katanya mau kaji yang chest plan. Ya kayak gitulah. Iya. Insya Allah hajat yang diinginkan makbul tuh. Tapi niatkan kamu berpuasa penuh. Duduk. Pas masuk Ramadan di Syaban langsung hajat tadi terkabul. Udah terkabul, puasanya enggak berkah tuh. Paham enggak? Karena ada yang melakukan ini. Ada riwayatnya itu. Nggak disebut sekarang. Ya, tolong fullkan Ramadan. Jadi mengambil ibrah dari Isra Mi'raj. Insya Allah nanti Anda bahas lebih dalam lagi di perkara ibrah di Isra Mi'raj itu ada di Sya'ban. Kenapa? Amalan Sya'ban. Senin aja. Ada yang tahu nggak? Tanggal berapa Isra Mi'raj? Bulan apa? Sya'ban. Betul kan? Syaban atau Rajab? Gimana nih? Lihat almanak deh. Mudah-mudahan kaji ini bermanfaat. Insya Allah hari Senin kita bahas masuk ke Syaban dan terkait dengan ibrahnya di Isra Mi'raj. Apa yang mesti diamalkan di Syaban. Lebih keren dari tadi amalannya. Kalau tadi untuk dewe, untuk diri. Kalau nggak makbul, nggak usah ngaji di sini. Udah, mau kerja, mau istri, mau kaya, harus kaya, bro. Kecil, kalau emas sekilo gampang deh. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.